Baik, jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan mempresentasikan tentang Voice over Internet Protocol atau VoIP. VoIP merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan internet protokol untuk menyediakan komunikasi voice secara elektronis dan real time. Teknologi ini muncul melengkapi teknologi voice secara sirkuit switch dan menawarkan fitur yang beragam. Terdapat dua protokol signaling dalam VoIP, yaitu H323 dan SIP atau SIP. Model konfigurasi VoIP dapat dilakukan dalam 3 skenario, yaitu PC to PC, PC to phone, dan phone to phone. Tujuan dari VoIP adalah mahasiswa mengetahui konsep teknologi VoIP. Ini tadi, lanjut aja. VoIP menggunakan metode kompresi dan modulasi untuk membawa sinyal suara analog, seperti contoh suara yang kita keluarkan saat melakukan pembicaraan dan merubahnya menjadi data digital yang dapat ditransmisikan melalui internet. Traffic VoIP dibagi menjadi dua bagian transmisi jaringan, yaitu transmisi untuk signaling dan untuk RTP atau Real Time Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk signaling selalu berbasis TCP atau Transfer Control Protocol, sedang untuk RTP yang digunakan adalah protokol berbasis UDP, User Datagram Protocol. Signaling dilakukan di antara port TCP yang sudah umum diketahui, misalnya H323 menggunakan port 1720 untuk melakukan signaling. SIP atau Session Initiation Protocol menggunakan port 5060 untuk menggunakan signaling. Ini gambar daripada VoIP. Nah, ini dari PC ke PC melewati jaringan yang di atas. Kemudian ini dari PC ke phone atau sebaliknya. Nah, hubungan ini memerlukan sebuah gateway yang berfungsi untuk melakukan penyesuaian standar antar media, termasuk penyesuaian kanal kontrol dan kontrol pensinyalan antar media. Gateway ini bisa berupa PC atau router. Ini dari phone ke phone melewati jaringan internet. Kemudian komponen VoIP ada user agent, proxy, protokol, codec atau coder decoder. User agent adalah komponen VoIP yang langsung berhubungan dengan user. User dapat menggunakan dan mengoperasikan untuk melakukan komunikasi dengan user yang lain dan juga melakukan setting untuk berkomunikasi dengan phone analog. Sedangkan proxy merupakan software yang digunakan sebagai server atau VoIP yang menangani proses registrasi dan autentikasi user. Proxy melakukan banyak proses yang membuat panggilan dapat terlaksana di antara user dan menampilkan proses panggilan yang terlihat dalam log di server. Proxy yang kita gunakan adalah SoftSuite. Nah, ini selanjutnya adalah protokol signaling. Signaling dilakukan sebelum melakukan panggilan. Jaluran dibentuk point to point menggunakan protokol signaling yang berbasis TCP. Setelah jalur terbentuk, RTP melakukan transfer sinyal suara yang telah dipaketisasi melalui jalur UDP. Codec atau coder decoder digunakan untuk mengubah informasi sinyal suara analog menjadi sinyal digital yang dapat ditransmisikan melalui jaringan IP dengan bandwidth tertentu dan mendapatkan informasinya kembali.
Masing-masing kodek mempunyai spesifikasi bandwidth yang dibutuhkan yang berbeda. Misalkan G711 64 kbps. Paket VoIP terdiri atas dua bagian, yakni header dan payload atau beban. Header terdiri atas IP header, real-time transport protocol, RTP header, user datagram protocol, UDP header, dan Ethernet header. IP header bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Pada setiap header IP disertakan tipe layanan atau tipe of service yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non-real time. UDP header memiliki ciri tertentu yaitu tidak menjamin paket akan mencapai tujuan sehingga UDP cocok digunakan pada aplikasi voice real time yang sangat peka terhadap delay dan latensi. RTP header adalah header yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan farming dan segmentasi data real time. RTP tidak mendukung reliabilitas paket untuk sampai tujuan. RTP menggunakan protokol kendali yang disebut RTCP, Real Time Control Protocol, yang mengendalikan cost dan sinkronisasi media stream yang berbeda. Protokol H323 merupakan protokol standar yang direkomendasikan oleh ITU yang mendefinisikan komunikasi multimedia real time dan konferensi melalui jaringan paket basit yang tidak menyediakan guaranteed host seperti LAN dan internet. Ini gambar daripada H323. Kemudian H323 merupakan protokol yang memayungi beberapa protokol lain yang terlibat dalam proses transmisi multimedia. Komponen dari protokol H323 yaitu terminal, gateway, gatekeeper, multipoint control unit atau MSU. Tujuan desain dan pengembangan H323 adalah untuk memungkinkan interoperabilitas dengan tipe terminal multimedia lainnya. Terminal endpoints. Terminal adalah klien endpoint dalam suatu LAN yang menyediakan komunikasi dua arah dan real time. H323 menspesifikasikan mode operasi yang dibutuhkan untuk audio, video, dan atau terminal data untuk dapat bekerja sama. Ini gambar daripada arsitektur protokol H323. Audio codec. Rekomendasi ini mendefinisikan mengenai coding dan decoding sinyal suara analog ke format digital beserta dengan format kompresinya. Kemudian ada H26X codec atau video codec mengenai proses digitalisasi sinyal video analog, contohnya H261 dan H263. H225, jika gatekeeper terdapat dalam suatu network, maka H225 mengatur proses registrasi terminal ke gatekeeper tersebut dan mengatur pula proses admisi di jaringan tersebut. Jika gatekeeper tidak ada, maka H225 digunakan untuk proses setup dan clear down panggilan, bekerja sama dengan protokol Ki931. H245. Protokol ini berfungsi untuk membangun kanal logikal atau logical channel yang akan menjadi kanal transmisi media. Setelah proses setup, hubungan antara dua endpoint berhasil dilakukan menggunakan H225 dan Ki931. Ki931 digunakan bersama H225 untuk membangun hubungan H323. H225 disisipkan dalam pesan UUIE atau User to User Information Element dari Ki931 untuk menyediakan informasi tambahan yang tidak tersedia dalam format Ki931, misalnya informasi mengenai IP address, RTP, Real Time Transport Protocol,
RTP merupakan protokol yang digunakan untuk mendapatkan transmisi multimedia, suara dan video secara real time. Pada saat ditransmisikan melalui jaringan IP, RTP menempati layer bawah atau UDP. RTCP, RTP Control Protocol, mirip dengan RTP Protokol. RTP, protokol ini mendefinisikan mekanisme pengawasan terhadap kualitas penerimaan media yang ditransmisikan menggunakan RTP dalam suatu sesi real time. T120, protokol untuk mengatur pertukaran data pada saat terjadi panggilan multimedia. Gateway, komponen gateway menghubungkan jaringan H323 dengan jaringan berbeda. Fungsi dasar entitas ini menyambungkan terminal H323 dengan terminal non H323. Gateway adalah komponen H323 yang bertugas melakukan translasi yang tepat antara format transmisi dan antara prosedur komunikasi. Kemudian gatekeeper merupakan komponen yang paling penting dalam sistem H323. Entitas ini merupakan komponen opsional. Gatekeeper menyediakan layanan call control, bekerja sama dengan terminal MSU, gateway atau MC. Komponen ini juga dapat melakukan fungsi opsional seperti call control signaling, call authorization, bandwidth management, dan call management. Ini gambar bagan daripada H323. Multi Control Unit MSU adalah sebuah endpoint pada LAN mendukung konferensi point-to-point dan multi-point. Terdiri dari multi-point controller atau MC dan optional multi-point processor atau MP. Multi-point controller bertanggung jawab atas determinasi kapabilitas umum untuk audio dan video processing antara semua terminal, menyediakan fungsi kontrol untuk endpoint dalam sebuah konferensi multipoint dan membawa pergantian kapabilitas, serta mengatur mode operasi umum untuk transmisi stream multimedia antara endpoint. MC tidak berurusan langsung dengan beberapa stream media. Hal ini ditangani oleh MP, bagian yang mencampur, memindahkan dan memproses audio, video, dan atau bit-bit data. SIP adalah Peer-to-Peer Signaling Protocol, dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF, yang mengizinkan endpoint-nya untuk memulai dan mengakhiri session komunikasi. Protokol ini didefinisikan pada RFC 2543 dan menyertakan elemen protokol lain yang dikembangkan IETF, mencangkup Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang diuraikan pada RFC 2068, Simple My Transfer Protocol SMTP yang diuraikan pada RFC 2821 dan Session Description Protocol SDP yang diuraikan pada RFC 2327. Arsitektur dari SIP terdiri dari dua komponen, yaitu user agent dan servers. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua subsistem, yaitu user agent client UAC yang membangkitkan request dan user agent server atau UAS yang merespon request. Ini gambar daripada SIP server. SIP ada dari proxy server, merupakan host jaringan yang berperan sebagai server yang merutinkan request ke tujuan dan juga membuat kebijakan serta meyakinkan bahwa pemakai tertentu diizinkan untuk melakukan panggilan. Proxy harus bertindak sebagai server dan klien. Dia harus mengarahkan SIP request pada user agent server dan mengarahkan SIP respon pada user agent klien. Redirect server merupakan server logika yang mengarahkan suatu klien pada perangkat panggilan dari Uniform Request Indicator atau URIS untuk menyelesaikan tugas request. Register server menerima dan memproses pesan pendaftaran yang mengizinkan lokasi dari suatu endpoint dapat diketahui keberadaannya. Location server menyediakan servis untuk database abstrak yang berfungsi
mentranslasikan alamat dengan data atau keterangan yang ada pada domain jaringan. Message yang terdapat pada SIP didefinisikan dalam dua format, request dan response. Request adalah dikirim dari klien ke server yang berisi tentang operasi yang diminta oleh klien tersebut. Sedangkan responses dikirimkan dari server ke klien yang berisi informasi mengenai status dari apa yang diminta oleh klien. Ada 6 tipe dari request message. Yang pertama, invite, menunjukkan bahwa user atau service sedang diundang untuk bergabung dalam session. Isi dari pesan ini akan memasukkan suatu uraian menyangkut session untuk user yang diundang. Ada ACK, mengkonfirmasi bahwa klien telah menerima suatu final respon untuk suatu invite request dan hanya digunakan di invite request. Yang ketiga, option, digunakan untuk query suatu server tentang kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, BYE, dikirim oleh user agent klien untuk menunjukkan pada server bahwa percakapan ingin segera diakhiri. 5. Cancel, digunakan untuk membatalkan suatu request yang sedang menunggu keputusan. Keenam, register, digunakan oleh klien untuk mendaftarkan informasi kontak. Protokol SIP didukung oleh beberapa protokol antara lain Session Deprecation Protocol (SDP), Session Announcement Protocol (SAP), Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP), dan itu T-Codec. Demikianlah hasil presentasi saya pada video kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.